Sahabat pendidikan karakter, apa yang harus dipelajari oleh anak-anak Indonesia haruslah ditata di dalam struktur kurikulum atau kebijakan tentang kurikulum yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bagaimana kita menata kembali muatan-muatan kurikulum agar apa yang dipelajari anak Indonesia sungguh-sungguh dapat bermanfaat dan berguna bagi masa depannya? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, apa yang dipelajari oleh anak Indonesia, terutama anak SD saat ini begitu banyak. Bagaimana kita menata kembali materi dan muatan apa saja yang perlu dipelajari anak-anak Indonesia mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Sehingga kita sungguh-sungguh dapat mempersiapkan anak Indonesia menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh siap menghadapi tantangan zaman. Sahabat pendidikan karakter, kalau kita berbicara tentang muatan kurikulum, kita perlu melihat apa sih muatan kurikulum yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional saat ini. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, terutama pada pasal 37, itu dijelaskan tentang muatan kurikulum. Pada pasal 37 ayat 1 dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah itu wajib memuat A. Pendidikan agama, B. Pendidikan kewarganegaraan, C. Bahasa, D. Matematika, E. Ilmu pengetahuan alam, F. Ilmu pengetahuan sosial, G. Seni dan budaya, H. Pendidikan jasmani dan olahraga, I. Keterampilan atau kejuruan, dan J. Muatan lokal. Tentu ini menjadi berat bagi anak-anak Indonesia karena ini semua merupakan muatan wajib yang wajib diajarkan di sekolah-sekolah kita. Sekarang coba kita lihat di draft RUU yang saat ini sedang didesain oleh pemerintah. Apakah ada perubahan? Di dalam pasal 77 ayat 1, di situ disebutkan bahwa kerangka dasar kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mencakup muatan wajib sebagai berikut. A. Pendidikan agama, B. Pendidikan Pancasila, C. Bahasa Indonesia, D. Matematika, E. Ilmu pengetahuan alam, F. Ilmu pengetahuan sosial, G. Seni dan budaya, H. Pendidikan jasmani dan olahraga, I. Keterampilan dan kecakapan hidup, dan yang terakhir J. Muatan lokal. Jadi kalau kita lihat perbandingan antara Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan perbandingan draft RUU Sisdiknas yang saat ini didesain oleh pemerintah, tampaknya tidak ada perubahan. Semua muatan wajib yang ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 diulang kembali di dalam draft RUU saat ini. Padahal kita tahu pasal inilah yang kemudian menyebabkan anak-anak Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA itu memiliki materi-materi belajar yang begitu banyak. Jadi dari sisi pengembangan kurikulum berupa muatan-muatan apa yang wajib dipelajari anak Indonesia, draft yang sekarang mengulang kembali apa yang ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Menurut saya pemerintah sebelum mendesain kurikulum, sebelum mengatur norma-norma kurikulum, perlu mempelajari kembali apakah pasal di dalam Undang-Undang Sisdiknas saat ini yang berbicara tentang muatan dalam kurikulum yang menjadi muatan wajib itu masih sesuai, relevan, dibutuhkan atau tidak. Di banyak negara-negara maju mereka sudah tidak lagi berbasis pada mata pelajaran. Sementara muatan-muatan yang kita masukkan baik di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 maupun di dalam draft RUU sekarang ini, muatan-muatan yang sifatnya lebih ke arah mata pelajaran, lebih fokus kepada rumpun keilmuan tertentu seperti matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, seni dan budaya. Ini semua ditata, diatur di dalam rumpun-rumpun ilmu pengetahuan tertentu. Karena itu tidak mengherankan bila di dalam implementasinya, apa yang ada di dalam muatan wajib ini berubah menjadi mata pelajaran. Menurut saya, muatan wajib di dalam kurikulum sebaiknya ditata dengan cara baru, dengan paradigma baru. Di banyak negara, untuk pendidikan dasar itu ada pendekatan-pendekatan tertentu yang tidak berbasis mata pelajaran. Tetapi yang menjadi masalah adalah, apakah di dalam pengembangan kurikulum kita semua akan memasukkan semua hal yang harus dipelajari anak Indonesia ini di dalam bentuk mata pelajaran-mata pelajaran. Konsep di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan di dalam draft yang ada saat ini masih merupakan bentuk-bentuk yang sifatnya mata pelajaran. Coba sekarang kita lihat bagaimana
kurikulum untuk anak SD itu di Jepang. Ternyata di Jepang mereka mengatur kurikulumnya tidak mendasarkan diri pada mata pelajaran, tetapi yang mereka pelajari adalah tema-tema yang berbasis inquiry atau pertanyaan-pertanyaan. Jadi sejak dini di Jepang anak-anak itu sudah belajar proses untuk bertanya dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu melalui pengalaman belajar yang diberikan oleh bapak ibu gurunya. Jadi mereka membagi dalam 6 kategori tentang apa yang harus dipelajari. Yang pertama itu berbicara tentang siapa kita. Di situ fokusnya adalah tentang well-being atau kesejahteraan. Jadi sejak SD kelas 1 anak-anak sudah diajari bagaimana menjaga keseimbangan kesejahteraan hidup mereka. Kategori 2 itu berbicara tentang di mana kita, di mana posisi kita dalam ruang dan waktu. Jadi ini sebenarnya berbicara tentang sejarah. Maka disitulah mulai bercerita tentang personal history atau sejarah pribadi. Jadi mereka tidak berbicara tentang pelajaran sejarah, tidak. Tetapi fokusnya adalah bagaimana anak-anak kelas 1 SD paham tentang di mana posisi mereka saat ini di dalam ruang dan waktu. Kemudian mereka melihat bukti-bukti sejarah untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu. Lalu kategori yang ketiga adalah bagaimana kita mengekspresikan diri. Bagaimana kita bisa mengapresiasi keindahan alam, mengapresiasi dan menciptakan seni, lalu kemudian bagaimana kita membuat ekspresi-ekspresi seni yang mungkin dilakukan oleh anak-anak. Jadi ini dimensi estetikanya ada di sini, menjadi satu kategori tersendiri. Lalu yang keempat adalah kategori yang berupa pertanyaan, bagaimana dunia ini bekerja. Kategori yang kelima itu adalah bagaimana kita sebagai individu, sebagai manusia mengorganisasi diri. Jadi di situ yang menjadi pertanyaannya adalah tentang produksi. Karena berbicara tentang bagaimana kita mengorganisasi diri, salah satunya dengan membuat barang-barang, benda-benda produksi barang dan jasa. Di sini berbicara lebih pada bagaimana hukum ekonomi, bagaimana produksi. Anak-anak sudah diajari bagaimana paham tentang dimensi-dimensi ekonomi dari bagaimana cara manusia mengorganisasi diri. Lalu yang terakhir, untuk menanamkan keutamaan di tingkat global, anak-anak di Jepang itu belajar tentang tema dalam kategori yang mereka sebut berbagi kehidupan di dalam planet. Jadi kategori keenam adalah sharing the planet. Mereka berbagi tentang bagaimana kita hidup di dalam planet ini. Jadi sejak awal anak SD di Jepang kelas 1 itu sudah belajar banyak hal tentang siapa diri kita, di mana posisi kita dalam ruang dan waktu, memahami bagaimana dunia itu bekerja, kemudian bagaimana kita mengekspresikan diri sebagai manusia, sebagai alat komunikasi, lalu bagaimana kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial mengorganisasi diri, dan kesadaran bagaimana kita sebagai individu adalah juga warga planet. Kalau kita ingin mengembangkan kurikulum, kita harusnya lebih maju lagi. Jangan kita hanya mengulangi muatan wajib yang ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Kalau caranya seperti ini, nanti anak-anak Indonesia ya tetap aja materinya sangat banyak, tidak terfokus. Dan kita tidak tahu sebenarnya dimensi-dimensi pembentukan apa yang akan diberikan di dalam struktur kurikulum kita. Maka mereka fokus pada anak SD di Jepang itu mau terbentuk sebagai warga negara seperti apa. Yaitu warga negara yang bisa mengenal kesejahteraan diri, well-being-nya, sampai kemudian memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana dia mengekspresikan diri sebagai manusia, bagaimana manusia mengorganisasi diri sebagai satu kesatuan sosial di masyarakat, dan bagaimana mereka menjadi warga dunia. Sahabat pendidikan karakter, apa yang ada di dalam draft RUU kita saat ini memang masih sangat miskin, bahkan tidak ada perubahan paradigma dan tidak ada perubahan perspektif tentang bagaimana kita mendesain kurikulum masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Jangan kita mengulang kesalahan di masa lalu, di mana muatan wajib itu ada 10 item, dan hasilnya apa? Anak-anak justru terbebani dengan materi pelajaran. Kalau perlu, untuk kurikulum pendidikan dasar kita atur normanya secara tersendiri di dalam undang-undang.
Itu bisa dengan tema-tema besar tadi. Karena yang terjadi di banyak negara, mereka sudah belajar lintas disiplin, lintas mata pelajaran, dan fokus kepada kualitas pengalaman belajar yang memperkuat kesejahteraan diri, menyadari diri di dalam ruang dan waktu, menyadari bagaimana dunia itu bekerja, bagaimana secara sosial masyarakat itu mengorganisasi diri, dan membangun kesadaran bahwa anak-anak ini adalah juga warga negara global yang ikut bertanggung jawab atas kelestarian dan keberlanjutan lingkungan alam, lingkungan planet ini sebagai tempat mereka hidup. Kita butuh terobosan, butuh inovasi, butuh cara pikir yang berbeda, yang diperhitungkan masa-masa dan masuk akal berbasis bukti. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.